Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Rahmayanti Hasibuan, NIM 1051975, kelas IP 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah konstitusi di Indonesia. Konstitusi. Secara umum, terdapat dua macam konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi tertulis, dan yang kedua, konstitusi tak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar, yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja sebagai lembaga kenegaraan, serta perlindungan hak asasi manusia. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu itu. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terdapat pada lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia. Terdapat pada adat, kebiasaan, dan juga tersebar di berbagai dokumen. Baik dokumen yang relatif maupun dokumen yang sangat tua seperti Magna Carta yang berasal dari tahun 1215. Yang memuat jaminan hak-hak asasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat. Itulah maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1949. Penetapan Konstitusi Republik Indonesia. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda. Agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juni 1959. Penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1959. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya Bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya, dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru. Dan untuk itu, dibentuklah Undang-Undang Dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakunya Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.
Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dan masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Sementara Orde Baru Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa referensi adalah reformasi konstitusional. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah. Penyempurnaan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM. Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara, dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambah pasca amandemen. Susunan ketatanegaraan dalam kelembagaan negara juga mengalami perubahan dengan pemisahan kekuasaan, antara lain adanya lembaga negara yang dihapus maupun lahir baru, yaitu sebagai badan legislatif terdiri dari anggota MPR, DPR, dan DPD. Badan eksekutif, presiden, dan wakil presiden. Sedangkan badan yudikatif terdiri atas kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK, sebagai lembaga baru, Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial atau KY. Juga lembaga baru. Lembaga negara lama yang dihapus adalah Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dan Badan Pemeriksaan Keuangan tetap ada hanya diatur tersendiri di luar kesemuanya atau dan sejajar. Perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum, pasal 1 ayat 3, dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia, serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip dua process of law. Yang kedua, mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara seperti hakim. Yang ketiga, sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing. Yang keempat, setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum. Yang keenam, menyempurnakan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern. Urutan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, jenis dan tata urutan atau susunan hierarki peraturan perundang-undangan sekarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Yang ketiga, Peraturan Pemerintahan atau PP. Yang keempat, Peraturan Presiden atau Perpres, dan Peraturan Lembaga Negara atau organ badan negara yang dianggap sederajat dengan Presiden, antara lain Peraturan Kepala BPK,
BPK, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Komisi Yudisial. Yang kelima, Peraturan Daerah Provinsi. Yang keenam, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Yang ketujuh, Peraturan Desa atau Perdesa. Ya, mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.